Dan tengok lah weh, bersih pun bersih. Macam mana orang nggak bangga nengok negara orang ya kan? Pemerintah sarankan pengangguran dan mahasiswa cari kerja di luar negeri. Orang Indonesia berbondong-bondong pengen kerja di Malaysia karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah ngedukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, seperti biasa guys, kita akan nge-reaction beberapa video yang lagi viral. Seperti apa videonya? Ini dia guys. Ini dia guys. Tengok lah weh, bersih pun bersih. Macam mana orang nggak bangga nengok negara orang ya kan? Aman pun aman. Ini kursinya Ya, kursi ya, besi. Ini kalau di Konoha nih kursi meja payung-payung habis nih dilarikan orang nih, dipompakan orang nih ke barak-barak sana. Meja nggak dikunci-kunci. Apa nggak dipompakan orang nih kalau di Konoha? Itu kadang nggak bangga juga nengok negara orang ya kan, maju. Nggak ada was-was nak taruh apa-apa, mau taruh apa-apa pun nggak ada was-was. Awak di Konoha selop aja bisa hilang. Tengok parkir nggak bayar sana tuh. Parkir mana ada bayar sini. Di Konoha semua diduitkan orang. Sampai selop letak depan rumah pun hilang. Apalagi ini, aduh, kereta. Tak payah kunci-kunci setang. Letak orang aja. Gak hilang pula. Kursi, meja, payung-payung semuanya aman kali pun di sini. Bangga juga kadang nengok negara orang. Negara awak pantang silap hilang. Ini lampu-lampu kayak gini nih. Nih. Ini Konoha hilang nih. Ini sekelip mata nih. Besi-besi nih. Yang mana rayap besi, hantu besi ke, rayap-rayap becak hantu. Oh di Konoha. Jalan-jalan sendiri nih, ini nggak ada berbulan-bulan awak tengok dari sini, nggak ada disentuh orang ini nih, terletak-letak aja. Gue ketawa bukan apa guys. Bener kata abang nih. Kalau di Konoha apa yang nggak hilang coba? Jangankan besi-besi itu yang banyak di tepi-tepi jalan tuh. Slipper di masjid nih, slipper di masjid bisa hilang. Sandal bisa hilang coba. Aduh. Kalau di Malaysia waduh, besi-besi tuh banyak di tepi-tepi jalan gitu ya. Besi-besi, ada kursi besi, apa semuanya besi. Aman gitu, nggak ada orang yang nyuri gitu ya. Coba kalau di Konoha guys, aduh, habis tuh semuanya. Tiang lampu ini ya, tiang lampu ya, udah disekru lah, udah diapain lah, hilang sama tiang-tiangnya, sama lampu-lampunya guys. Aduh, gimana tuh? Jauh kan bedanya kita sama Malaysia. Masih mau bilang kalau kita itu lebih baik dari mereka. Aduh, ini saatnya kita untuk memperbaiki diri guys. Kita berlanjut ke video selanjutnya. Ini dia guys.
Pemerintah sarankan Ini dia, pengangguran dan mahasiswa cari kerja di luar negeri. Suatu hari bisa jadi PM Inggris. Ini menarik nih. Nggak salah baca nih saya. Netizen komen. Lah kemarin pada mau kabur malah dibilang nggak nasionalis. Kabur aja dulu enggak, usir aja dulu iya. Diusir dong WKWKWK. Habis urusan. Masa iya kita diusir sama pejabat sendiri nih? Saya baca Kritik dan Kompas. Ternyata beneran ada beritanya. Kita baca. Menteri Kading minta warga cari kerja di luar negeri. Bantu kurangi pengangguran. Nah yang ngomong gini adalah Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Berarti memang tugas beliau nih buat ngurusin para pekerja migran Indonesia di luar negeri. Kalau zaman dulu tuh sebutannya TKI. Beliau juga bilang siapa tahu warga Indonesia ada yang bisa jadi Perdana Menteri di Inggris. Saya orang India yang jadi PM di Inggris. Pas beliau ditanya tentang susahnya nyari kerja di Indonesia, beliau bilang itu bukan wewenang dia, tapi wewenang dari Kemnaker, Kementerian Ketenagakerjaan. Bener juga kalau dipikir-pikir. Beliau tugasnya ya menjembatani teman-teman yang mau kerja di luar negeri, bukan ngurus lapangan pekerjaan di Indonesia. Terus Kemnaker ada ngomong apa nih tentang susahnya nyari kerja di Indonesia? Terakhir sih beritanya gini, Kemnaker anggap peserta job fair membludak bukan tanda sulit cari kerja. Katanya sih karena pada semangat dan antusias aja buat nyari kerja, bukan karena nyari kerjanya susah. Bisa kamu baca di artikel ini. Kalau menurut kamu gimana? Saya mau dengar pendapat kamu. Itu hari kan ada yang viral di sini guys, yaitu hashtag kabur aja dulu. Sama pemerintah di komen tuh hashtag nih. Katanya orang-orang yang yang membuat hashtag kabur aja dulu nih nggak nasionalisme. Ternyata sekarang malah pemerintah sendiri yang nyaranin untuk masyarakatnya merantau ke luar negeri menjadi TKI dan TKW untuk mengurangi pengangguran. Ini sebenarnya ini sudah menunjukkan bahwa pemerintah kita itu nggak mampu menyediakan lapangan pekerjaan, yang dimana waktu kampanye mencalonkan diri dulu berkoar-koar nih, mau membuka lapangan pekerjaan sekian juta. Bahkan wapresnya, wakil presidennya yang sekarang itu berjanji mau membuka lapangan pekerjaan 19 juta untuk masyarakat Indonesia. Nyatanya yang ada malah dibuang kerja itu banyak sekarang guys, berjuta-juta sekarang. Perusahaan pindah ke luar negeri, ada yang pindah ke Thailand, ada yang pindah ke Vietnam, ada yang pindah ke Malaysia, ke Singapura. Mereka yang punya saham-saham di sini banyak sekarang udah pindah ke luar negara. Karena apa? Ya banyak hal yang sebenarnya mereka berpindah ke tempat yang lain gitu. Apalagi sekarang banyak yang pindah ke Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Pengangguran tuh yang banyak. Ini malah kebalik ya, janjinya 19 juta membuka lapangan pekerjaan, mau 19 juta gitu. Ternyata 19 juta yang keluar kerja. Sekarang malah ditambah lagi tuh sama statement pemerintah, katanya masyarakat Indonesia tuh disuruh pergi ke luar negeri, kerja di luar negeri. Gimana nih? Ini suatu bentuk kegagalan pemerintah untuk membuka lapangan pekerjaan. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita berlanjut ke video selanjutnya. Ini deh guys. Faktanya orang Indonesia pengen banget bisa kerja di Vietnam. Orang Indonesia pengen banget bisa kerja di Thailand. Orang Indonesia berbondong-bondong pengen kerja di Malaysia. Karena Malaysia menurut World Bank cuma 1,3%. Kita ngomong dunia nyata. Tidak ada orang Malaysia yang bercita-cita, oh saya begitu lulus saya pengennya kerja di Indonesia. Nggak ada, gue pernah lihat itu. Berarti kan data lu Yang ada orang Indonesia yang katanya miskinnya cuma 8% itu pengennya pindah kerja ke Malaysia. Kan itu faktanya. Kenapa? Ya udah jelas. Kalau orang Malaysia pindah ke Indonesia bukan tambah kaya, tambah miskin. Aduh, ya karena menurut World Bank 60% orang di sini miskin. Alangkah tololnya lah orang Malaysia itu buat pindah dari Malaysia ke Indonesia. Karena percaya data BPS. Alangkah tololnya lah orang Vietnam. Wah, Vietnam menurut World Bank 18% yang miskin. Di Indonesia menurut BPS 8%. Logikanya hari ini nih udah banjir orang Vietnam nih di Indonesia. Tapi kan enggak. Ya kenapa? Karena Vietnam itu tahu dia 18% yang miskin. Indonesia ternyata 60% yang miskin. Kan gak segoblok itu orang Vietnam pindah ke Indonesia. Enggak. Dia pun gak percaya. Indonesia cuma 8%. Kalau Indonesia benar cuma 8%, hari ini Indonesia udah banjir tenaga kerja.
dari Vietnam, dari Laos yang miskin 68% tuh. Dari Laos, dari Vietnam, dari Filipina, semua udah berlomba-lomba bercita-cita kalau ditanya sama ibunya. Apakah cita-cita kamu? Kan kamu jawab jadi pilot. Enggak. Orang Vietnam, apakah cita-cita kamu? Ke Indonesia, Pak. Orang Laos ditanya, apakah cita-cita kamu kerja di Indonesia, Pak? Kenapa? Ya soalnya kemiskinan di Indonesia cuma 8%, di Laos kan 65%. Faktanya enggak begitu. Faktanya orang Indonesia cita-citanya kerja ke luar negeri ya. Emang lucu kan negeri ini kan. Ya itu logika sederhananya guys ya. Logika sederhananya itu. Kalau bener kata BPS nih ya, kata pemerintah nih katanya orang miskin di Indonesia itu hanya 8%. Bener kata abang tadi tuh. Mungkin sudah banyak orang di luar sana mau merantau ke Indonesia. Tapi kenapa orang-orang di sana gak mau merantau ke sini? Bahkan investor-investor asing itu menarik investasinya dari Indonesia, malah pindah ke Malaysia, pindah ke Singapura, ya karena mereka udah tahu kalau data yang dibuat negara itu bohong gitu. Aduh, buktinya masih banyak loh warga negara kita yang ada di luar negara, ya kerja ke luar negeri, ya. Dan mereka kerja di sana itu bukan kerja yang seperti orang Malaysia ketika kerja ke Singapura, bukan seperti orang Malaysia yang kerja ke luar negaranya. Mereka kerja ke luar negaranya itu jadi orang-orang ya duduk di office, kerjanya tuh enak gitu ya. Bahkan ya bisa dibilang gajinya mahal. Nah, orang-orang kita yang kerja ke luar negeri, yang ke luar negara itu kerjanya apa? Cleaning service, pembantu rumah, itu yang kebanyakan seperti itu. Kontraktor atau kerja bangunan, ya pekerja kasar lah gitu intinya. Itu. Jadi kalau ada orang yang bilang kan banyak tuh teman-temannya Kokori itu yang bilang, aduh, orang Malaysia juga banyak yang merantau. Beda guys, beda kelas kita. Mereka itu yang merantau ya. Mereka itu yang merantau. Duduk di office ya. Kita. Astagfirullahaladzim. Gua tuh udah merantau ke Malaysia ya. Jadi tahu orang-orang kita kerja apa. Orang-orang kita itu sebagian besar tuh kerja apa. Jadi beda guys ya. Beda banget gitu. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih yang udah nonton, udah support saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa guys, sholawat.